Ranggina, kemplang singkong, dan produk olahan berbasis lokal lainnya kini menjadi andalan UMKM di Desa Santana Mekar, Kabupaten Tasikmalaya. Dan pesona desa kali ini, aku Rizka Lapiani Huki akan mengajak kalian semua melihat potensi UMKM di kaki Gunung Galunggung yang bernama Samuga. Camilan kampung. Ya, camilan jadul yang biasa ada di pelosok desa ini kini menjadi andalan produk UMKM warga di Desa Santana Mekar, Kabupaten Tasikmalaya. Makanan berbahan dasar dari singkong ini kini tampil tak lagi ala kadarnya. Camilan bernama kemplang singkong ini kini tampil lebih modis dengan aneka varian rasanya. Saat ini saya sudah berada di Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di rumah produksi salah satu UMKM, yaitu salah satunya ada oleh-oleh yang namanya kemplang singkong. Seperti apa pembuatannya? Langsung saja kita lihat ke dalam. Ibu Yani adalah salah satu pengrajin kemplang singkong di daerah ini. Wanita parubaya ini memanfaatkan dapur miliknya sebagai rumah produksi kemplang singkongnya. Di tempat sederhana inilah Ibu Yani memproduksi camilan legendaris dari tanah Priangan ini. Salam. Yuk, saya dulu dengan siapa? Ibu Yani Suryani. Ibu ya. Inilah Sobat Pesona Desa, salah satu pelaku UMKM yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, yaitu pembuatan dari kemplang singkong ya Bu ya? Iya, betul. Ini olahannya, adonannya dari apa aja Bu adonannya? Oh iya, ini dari singkong diperas, lalu dicampuri aci sama tepung terigu oke gitu ya. Oh. Pakai apa tuh maizena? Oh pakai maizena supaya Iya, lebih lebih kenyal dan kriuk, crunchy. iya. Ya, oke. Pakai margarin gitu, mentega ya. Oke. Sedikit. Boleh saya coba? Boleh. Gimana nih Bu caranya Nah, pertama-tama? iya, ini ulangin dulu, ini sama ibu aja dulu ya. Tanggung ini. Ini untuk penekanannya ada khusus nggak beberapa kali sampai bisa setipis ini? Oh enggak, ini mah dirasain aja sama tangan kita. Sampai pas, nanti juga udah bawa sendiri enak, udah tipis gitu. Biasanya ini dijual per kemasannya tuh berapa gram? Oh 1 gram 20 tuh 10.000 yang kayak gitu kemasan. Oke, ini contoh Iya, kemasannya. Iya, yang Oh, kemasan yang iya. kecilnya 5.000, kalau yang itu 10.000. Kalau per kilo 65.000. 65.000. Iya. Ini untuk rasanya ada original, balado, Iya. barbecue, gurih dan renyah gitu ya. Iya, iya. Ini rasa apa Bu nih? Itu rasa balado. Rasa balado. Ini Sobat Pesona Desa, salah satu olahan kemplang singkong yang sudah dikemas. Untuk ini rasanya rasa barbecue ya, jadi warnanya cenderung lebih orange. Iya. Mulai dari Proses pembuatan kemplang singkong relatif sangat sederhana. depan, belakang, Bahkan Ibu dirasain Yani sama ininya. sekali tak menggunakan peralatan modern. Semua alat yang digunakan berasal dari barang-barang yang sudah tak lagi terpakai. Selain murah meriah, alat-alat konvensional ini pun ternyata bisa mempertahankan tekstur dan adonan yang sesuai dengan keinginannya. Dari singkong. Ini
pembuatannya manual, Bu? Nggak Iya. pakai mesin? Iya, soalnya ibu belum mendapatkan mesinnya. Soalnya adonan ibunya lembek. Kalau pakai mesin kan harus agak keras. Jadi hasilnya juga keras. Kalau ibu kan pengennya yang keras-keras gitu. Jadi pengen lain daripada punya orang. Jadi memang disengaja ya? Iya, disengaja. Oke, Sobat Pesona Desa, jadi ternyata memang pembuatan manual ini disengaja supaya teksturnya itu lebih crunchy ya, Bu? Nah, gitu ya. Lebih kriuk-kriuk maksudnya. Iya, betul, Iya, lebih kriuk. gitu. Menggunakan ini apa? Botol susu Iya, ya, Bu ya? Iya, Botol dot. bekas ini, bekas tutup botol cucu saya. Oh, gitu. Di dapur produksi inilah, Bu juga mencoba membantu membuat kemplang singkong ini. Bagi warga lokal, kemplang singkong adalah makanan yang telah ada sejak puluhan tahun lalu. Jadi kita shake-shake dulu. Setelah rata baru kita bisa siap disantap ya, Bu ya? Atau dikemas seperti kemasan seperti ini lalu dijual. Untuk lahan singkongnya, Bu, di mana, Bu? Dekat dari sini? Udah berapa lama, Bu? Dari tahun 2018. Sudah cukup lumayan lama juga ya. Oke, aku sudah nggak sabar nih, Bu, mau langsung nyantap kemplang singkongnya. Rasa pedas ya, Bu ya? Sama Ibu. Bener, Bu, rasanya renyah, gurih, asinnya pas, pedasnya juga pas. Produk UMKM di Desa Santana Mekar ini mayoritas dikerjakan kaum perempuan. Ibu Sulastri ini misalnya, wanita parubaya ini juga memproduksi beragam camilan kampung. Di dapur rumahnya ini, Ibu Sulastri juga mengajakku untuk melihat proses pembuatan keripik kerang. Proses pembuatan keripik kerang sepintas sangatlah mudah. Semua adonan yang sudah jadi hanya dimasukkan ke dalam bilah bambu untuk kemudian diiris tipis-tipis di atas sebuah wajan yang sudah terisi minyak goreng yang panas. Dan proses pengirisan adonan ini harus dilakukan secara cepat dengan tekstur dan ukuran yang seragam. Oke, Sobat Pesona Desa, ini aku penasaran nih cara pembuatannya seperti apa. Ditekan ya, Bu ya? Terus tadi saya mau lihat mudah gitu ya. Kelihatannya mudah sih. Coba tekan. Ya, wow. Ini gampang-gampang susah ya. Kalau misalkan tangannya kurang telaten dan jam terbangnya kurang seperti saya kayaknya gagal ya, Bu ya. Oke, segini dulu aja saya cobanya. Oke, langsung mekar ya karena memang minyaknya panas ya, Bu ya. Iya. Ibu Sulastri tak hanya sekedar pelaku UMKM semata. Dia juga salah satu pelaku UMKM yang berhasil menginisiasi pelaku UMKM lainnya untuk bersatu mengembangkan ekonomi warga melalui wadah organisasi yang bernama Samoga. Wadah organisasi itulah yang kemudian menampung semua produk UMKM Santana Mekar hingga bisa dinikmati para konsumennya.
sekarang sudah ada beberapa produk nih Bu di meja. Bisa dijelasin ini ada produk apa aja? Yang satu ini rengginang oyek, terbuat yang dari singkong, brandnya Ramput. Yang ini lumayan enak, sudah bisa dijual di kafe. Iya. Ada toko oleh Stasiun Selatan sudah masuk semua, dan itu industri alhamdulillah juga juga mampu sekali melalui pos, melalui online TikTok, ini kerang. Apa tuh Bu? Dari kerangka atau gimana? Bukan, ini bahan dasarnya dari ibu ini ditambah yang lain 1000 ya, bahan dasarnya ibu ini. Dan ini rengginang kecil dari hutan asli yang tadinya rengginang itu tidak diminati anak muda. Saya inovasi dengan sekecil ini agar mudah dibawa dan mudah dimakan, kecil langsung. Karena saya pernah nanya ke anak-anak muda itu, tahu rengginang? Saya tahu rengginang itu makanan nenek-nenek. Oh iya begitu. Gitu. Saya berpikir gimana caranya rengginang ini makanan khas Priangan, tradisional dari turun-temurun bisa sampai anak muda menyukai. Buatlah saya kecil seperti ini. Oke, jadi lebih cocok untuk dicemil ya Bu ya? Iya, Dari cemilan. bisa dibawa kemana aja. Oke, saya masih penasaran nih Sobat Pesona Desa. Ini melibatkan UMKM tadi disebutkan ya Bu, berarti anak muda juga tadi disebutkan dilibatkan juga di sini? Iya, anak muda Karang Taruna Iremanya dilibatkan untuk bisa pemasaran juga, mencicipi juga gitu ya. Soalnya saya punya cita-cita untuk membangun ekonomi ibu-ibu agar ibu-ibu itu tidak selalu meminta ke suami. Iya. Kebetulan cookies yang paling enak nih, andalan dari Samuga. Kami juga udah memasukkan ke toko oleh-oleh, cuman sayang belum ada ya cookiesnya, belum datang di sini gitu. Waalaikumsalam. Oh iya, ini kebetulan Bu, browniesnya ini. Oh yang tadi disinggung juga? Iya, browniesnya enak sekali loh Bu. Bisa nanti Ibu coba. Oke. Brownies Makasih. kering. Oke. Ini singkatannya salah satu dari anggota Samuga juga? Iya betul. Bisa jadi kepo ini nih? ownernya. Oh ya ownernya juga. Jadi kepo, ini Samuga singkatan dari apa sih Bu? Santana Mustika Galunggung. Oke, Santana Mustika Galunggung. Jadi ini Ibu sebagai bendaharanya Betul, begitu ini ya? sekretarisnya. Oke, ini luar biasa ya Bu ya, banyak sekali ini. Iya. Bukan hanya satu, tapi juga bisa sampai dengan 5 produk bahkan lebih ya. Iya. Jadi ini juga Sobat Pesona Desa di rumah, ini bisa menginspirasi ilustrasi ini bagi penggiat-penggiat UMKM atau ibu-ibu di rumah yang masih menganggur, yang mau punya penghasilan mungkin ya, bisa ditiru ini. Ibu Sulasi sangat menginspirasi, mudah-mudahan juga bisa mencontohkan ibu-ibu di rumah ya Bu. Saya sekarang penasaran nih Bu, mau coba, boleh? Boleh, silakan. Penasaran Mau sama yang coba baru ya? datang nih, cookies. Iya, silakan. Tipis ya Bu ya? Iya, tipis, kering. Riuh. Manis banget Bu, manisnya Iya. pas. Iya. Tak hanya soal makanan, Santana Mekar juga telah populer akan produk anyaman bambu yang bernama besek. Daerah ini telah lama menjadi sentra pembuatan besek di Tasikmalaya.
Produksi besek di daerah ini hampir semuanya dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka memanfaatkan waktu luang untuk memproduksi besek ini. Ini kira-kira yang ngerjain besek ini di desa ini ada berapa orang? Banyak, hampir semua Hampir semua. pada bisa. Oh gitu. Memang ini di awalnya kayak gimana sih Bu bisa pada ngolah besek ini Dari leluhur, dari turun temurun, Jadi memang dari warisan. oke, jadi tahun persisnya nggak ketahuan ya Bu ya. Tapi memang dari leluhurnya udah pada bikin besek. Biasanya dibutuhkan berapa helai Bu untuk satu besek? 32 helai, 32 helai. Untuk harga satu beseknya berapa Bu? cuma 400 sekarang 400 rupiah, dua lembar, Kalau dulu berapa harganya? 1000. 1000. Itu kenapa bisa anjlok itu Bu harganya? Biasalah, sekarang lagi turun harga. Iya. Biasanya dipasarkan kemana aja nih Bu? Ke Garut, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya. Oke, terus Bu ini biasanya yang pesan khusus di sini ada dari restoran nggak atau apa gitu? Ada juga dari kafe-kafe gitu. Selain produksi dari pasar juga ya, ke pasar juga ke kafe-kafe juga ya. Jadi distributor berarti ya Bu ya instrumennya. Oke, ini biasanya ada, ini dari bambu kan ya? Ada ini nggak bambu khusus misalkan harus tua, harus lebih muda atau gimana? Harus sedang. Harus sedang. Kalau Bambu, tua kan suka gas. bambu jenis apa nih Bu? Bambu tali. The power of emak-emak, mungkin sebutan itu sangatlah cocok disematkan kepada para pengrajin ini. Mereka sangat piawai dan cekatan dalam membentuk bilah-bilah bambu ini menjadi sebuah besek. Padahal teknik menganyam seperti ini jelas tak mudah dilakukan oleh setiap orang. Suatu pesona desa, selain kita melihat dari pembuatan besek ini, saya juga penasaran nih cara pembuatannya kayak gimana. Oke, Bu, boleh ajarkan saya? Gimana nih Bu cara pembuatannya? Kalau saya kan memang belum lihai ya, kalau menggunakan kaki saya kayaknya nggak mungkin, jadi nanti saya bantu nganyamnya aja ya, coba nganyamnya aja. Pembuatannya ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, yang saya lihat dari tadi ibu-ibu ini gitu ya. Waktunya padahal cuma sekitar 2 menit sampai 3 menit ya. Tapi ternyata setelah kita coba langsung ini cukup challenging, cukup menguras tenaga dan pikiran ya. Tadi juga diperlukan kecekatan di sini, kelihayan karena di sini diselang-seling ya Bu ya. 2121 itu rumusnya pesona desa. Desa Santana Mekar kini tumbuh menjadi sebuah desa wisata berbasis UMKM dan keindahan alam di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Desa ini mampu mengemas produk klasik nan jadul menjadi ikon bagi desanya. Tradisional yang nyaris hilang serta tempat penyimpanan makanan yang terbuat dari bambu ini masih bisa bertahan dan bersaing dengan produk modern lainnya saat ini. Alhamdulillah UMKM Samoga yang ada di Desa Santana Mekar, saya sudah kerjasama dengan Unsil, dengan UPI untuk pengembangan masa depan lebih lanjut. Yaitu sampai sekarang udah alhamdulillah pesanan-pesanan sudah ada, cuma belum sertifikat. Seperti ada kegiatan sekarang ini ada di desa, snacknya, menjemuannya di drop yang ada di UMKM Santana Mekar.
ya saya galakan ini seperti ada di desa ini. Yang saya dongkrak itulah anak-anak muda, supaya anak-anak atau perempuan, lelaki semuanya supaya jangan pergi jauh lah, merantau ke Jakarta, apalagi saya prihatin yang ada ke Malaysia mencari kerja. Yang ada sekarang ini adalah UMKM Japilus, UMKM Samoga, semuanya itu saya mudah-mudahan diminati sekarang demi sedikit udah dimati ke anak-anak muda, terutama lulusan yaitu SMA ya, dan sederajat. Begitulah harapan saya, dan semoga masyarakat Selatan Mekar ini lebih maju. Alhamdulillah kan sekarang udah maju dari desa berkembang, sekarang udah di desa maju.